Halo, saya di sini Endang Alena Brubarus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Fitirim A. Sorokin. Fitirim Alexandro Fis Sorokin lahir pada tanggal 21 Januari 1889 dan meninggal dunia pada usia 79 tahun, yakni pada tanggal 11 Februari 1968. Beliau merupakan sosiolog dari Rusia Amerika. Ia memulai karirnya yakni di lingkungan lembaga dan melanjutkannya ke lingkungan universitas. Dan beliau ia mengajar di satu universitas yakni Petersburg. Pada awalnya, karir dari Sorokin ini sedikit terganggu di mana adanya revolusi komunisme, di mana ia merupakan salah satu tokoh yang anti dari komunisme. Nama saya Restu Ayuwandi Sikamata. Saya dari kelas R Gelar Pendidikan Sejarah 2022 dengan NIM 32231245. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimanakah sejarah lahirnya teori siklus perubahan budaya yang dikemukakan oleh Fitirim A. Sorokin. Nah, dia berpendapat bahwasanya semua peradaban besar dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Nah, 3 siklus ini merupakan sistem yang membentuk satu kesatuan yang unsurnya dirembesi oleh prinsip sentral yang sama dan membentuk nilai dasar yang sama juga. Adanya cultural universal, di mana di dalam alam kebudayaan terdapat masyarakat dan aliran kebudayaan. Di alam yang luas ini terdapat 3 tipe tertentu, yaitu ideasional, sensate atau indrawi, dan perpaduan antara ideasional sensei. Menurut Sorokin, tidak ada hari akhir ataupun kehancuran. Ia hanya melukiskan sebuah perubahan di dalam sebuah kebudayaan yang menentukan sifatnya untuk sementara waktu. Apabila sifat ideasional dipandang lebih tinggi dari sensate dan sifat idealistik ditempatkan di antaranya, maka terdapat gambaran naik turun, timbul tenggelam, dan pasang surut dalam gerak sejarahnya yang tidak menunjukkan irama dan gaya yang tetap dan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep teori kebudayaan yang dicetuskan oleh Sorokin ya. Sesuai dengan karya, Sorokin digambarkan secara cerdas sebagai berikut. Karya Sorokin memperlihatkan pikiran luas dan kreatif, lisannya menarik, mudah diterima dan meyakinkan. Jadi di sini Sorokin mencetuskan konsep-konsep budaya yang secara teoritis bersifat fundamental dan kemudian bisa diterima secara akal sehat karena dia mengkritisi konsep-konsep budaya secara mendalam dan juga dapat diterima oleh individual dan independen, tidak membuat pembaca itu membosankan. Konsep-konsep yang dicetuskan Sorokin ini memperlihatkan pemikiran yang luas, artinya dia mencakup semua aspek, tidak hanya dalam satu aspek. Kemudian kreatif, kemudian lisannya menarik, dia bisa menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Jelas juga sudah mudah diterima dan juga meyakinkan bagaimana masyarakat yang melihat konsep-konsep teori Sorokin dapat meyakini konsep-konsepnya bisa diterima dalam aspek teori budaya begitu. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naomi Magdalena Burpurba dengan NIM 3223121047. Di sini saya membawa salah satu contoh kasus dari teori siklus perubahan budaya, yaitu fenomena lato-lato. Apakah kalian tahu lato-lato awalnya terinspirasi dari senjata konoi Argentina yang dikenal sebagai gaucho atau bolas, alat lontar para koboi untuk menangkap targetnya. Dan pada tahun 1960-an, di Amerika, lato-lato dikenal sebagai clackers karena mengeluarkan suara klak saat diayunkan dan pernah populer di ajang kejuaraan dunia clackers, dilansir dari catatan New York Times tahun 1971. Dan kemudian, lato-lato kembali viral di tahun 70-80-an. Berikut gambaran dari lato-lato pada tahun 70-80-an. Dan sekarang, lato-lato kembali viral ataupun kembali digunakan dari akhir tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ataupun sampai saat ini. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa lato-lato merupakan contoh kasus dari teori perubahan siklus budaya dikarenakan lato-lato pernah digunakan pada dulu dan kembali viral lagi hingga sekarang, dan mungkin nanti kedepannya juga akan dimainkan lagi di masa yang akan datang.
Permainan lato-lato sedang digandrungi banyak orang di Detikers, bahkan termasuk Presiden Joko Widodo pun memainkannya. Permainan yang berupa dua bola kecil digantung ini awal mulanya diciptakan bukan untuk permainan loh, melainkan sebagai media pembelajaran ilmu fisika. Wah, kok bisa ya ada hukum fisika dalam permainan lato-lato? Gini penjelasannya. Tujuan dari mainan ini adalah memungkinkan dua bola saling beradu secepat mungkin dan sekeras mungkin, sehingga berbunyi beruntun. Dan bandulan bola tersebut digunakan untuk menjelaskan pada anak mengenai hukum Newton, khususnya hukum Newton 3 yang berbunyi seperti ini. Lebih jelasnya lagi, hukum Newton 3 pada mainan lato-lato tampak ketika memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik itu akan memantul, memukul bola lainnya, dan begitu seterusnya.